Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, jelang lawan Timor Leste, Marcelino dorong Ramadan Sananta. Erick Thohir pastikan 3 naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Ditanya Elkan Bagot, Indra Syafri malah sindir Vietnam. Ramadan Sananta berhasil pecah telur untuk Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Tidak hanya sekali, ia juga mencetak 2 buah gol, di mana gol pertama striker PSM Makassar itu dicetak melalui penalti. Sementara untuk gol kedua tercipta lewat skema open play. Apa yang ditampilkan oleh Ramadan Sananta membuat Marcel bersemangat. Playmaker Timnas Indonesia U22 itu pun mendorong kompatriotnya itu untuk terus menambah pundi-pundi golnya di SEA Games 2023. Yang penting Sananta bisa cetak gol, dan cetak gol, dan kita menang kompetisi SEA Games, kata Marcelino. Pelatih Michael Faitenbener akui gol ketiga Timnas Indonesia U22 yang dicetak oleh Ramadan Sananta meruntuhkan mental Myanmar di SEA Games 2023. Padahal saat tertinggal 0-2, Myanmar masih semangat mengejar dan memiliki keyakinan untuk bangkit. Namun, gol ketiga Timnas Indonesia U22 datang dan membuat mental Myanmar seakan runtuh. Semuanya jadi begitu sulit hingga membuat Myanmar makin kewalahan membendung serangan balik dari Marcelino Ferdinand dan kolega. Hingga pada akhirnya Myanmar kembali kebobolan gol keempat dan kelima. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri menerapkan rotasi pemain di 2 laga grup A SEA Games kali ini. Namun masih ada 2 pemain yang belum mendapatkan menit bermain jelang Indonesia versus Timor Leste. 2 pemain tersebut adalah Adi Satrio dan Haikal Al-Hafiz. Keduanya belum mendapatkan kesempatan menginjak rumput lapangan di 2 laga yang telah dilakoni Indonesia. Tampaknya Adi Satrio masih kesulitan untuk menggeser Hernando Ari di bawah mistar gawang. Senada Haikal juga belum mampu menggeser Pratama Arhan di pos bek kiri Timnas Indonesia U22. Namun Adi Satrio dan Haikal masih memiliki kesempatan tampil di matchday ketiga grup A melawan Timor Leste pada Minggu 7 Mei. Mengingat Indra Syafri menegaskan bakal tetap melakukan rotasi untuk mendapatkan dream team-nya. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri menyindir Vietnam saat ditanya mengenai Elkan Bagot di ajang sepak bola SEA Games 2023. Sindiran itu diungkap Indra saat mendapatkan pertanyaan dari wartawan Kamboja mengenai waktu kedatangan Elkan Bagot untuk merapat ke skuad Garuda Muda. Pria yang juga mencoba dirtek PSSI itu pun menjawab dengan singkat sebuah jawaban yang juga menyindir Vietnam. Sementara itu, Elkan Bagot sendiri dipastikan tidak merapat lantaran tidak mendapatkan izin dari klubnya Carlton Hampton FC. Elkan tidak akan bergabung. Jangan cemas Vietnam, santai, ucap Indra. Meski kokoh di puncak klasemen grup B SEA Games 2023, Vietnam ternyata memiliki banyak kelemahan. Bahkan banyak sekali penggemar sepak bola Vietnam yang mengkritik pemain asuhan Philip Troyser, utamanya saat tampil kurang garang melawan Laos. Tidak hanya dari penggemar, The Young Golden Star Warriors juga mendapatkan kritik dari media setempat. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah pertahanan Vietnam U22 yang mengkhawatirkan. Selain itu, serangan The Young Golden Star Warriors juga dinilai masih banyak kesalahan dan seringkali memberi umpan yang terlalu tergesa-gesa. Dan pada saat yang sama, penyelesaiannya juga tidak terlalu baik. Tentu hal ini bisa menjadi peluang emas untuk Timnas Indonesia yang sedang dalam performa terbaiknya. Timnas Indonesia U22 saat ini bertengger di peringkat pertama grup A SEA Games 2023 usai berhasil memenangkan 2 laganya. Dapat mencetak 8 gol dan tak kebobolan sama sekali, jelas memperlihatkan betapa superiornya Timnas Indonesia U22 di grup A ini. Meski begitu, nyatanya Indra Syafri belum menurunkan kekuatan terbaiknya dan baru akan menurunkannya saat laga semifinal dan laga final. Hal ini pun membuat kaget sekaligus kagum media Vietnam The Town 24/7. Mereka menilai kepercayaan diri dari Indra Syafri dan kekuatan Timnas Indonesia U22 jelas harus diwaspadai. Laju Timnas Filipina U22 di SEA Games 2023 resmi terhenti. Filipina menjadi tim pertama yang terdepak dari SEA Games setelah kalah 0-3 dari Timor Leste pada Kamis 4 Mei lalu. Sebelumnya Filipina juga menelan kekalahan dengan skor identik saat menghadapi Timnas Indonesia U22. Pasukan Rob Gier pun hanya mampu meraup 1 poin dari 3 laga yang sudah dimainkan. Situasi ini pun membuat Timnas Filipina berada di dasar klasemen sementara grup A SEA Games 2023. Dengan 1 laga sisa, apapun yang diraih tak akan lagi berpengaruh
berpengaruh pada nasib Filipina. Untuk itu laga melawan Myanmar pun menjadi panggung harga diri untuk The ASEAN Lions. Namun, Myanmar juga bukanlah lawan yang mudah. Myanmar pun bertekad meraih kemenangan untuk menjaga asa lolos ke babak semifinal SEA Games 2023. Tangkapan layar tentang pengibaran bendera Indonesia yang dalam posisi terbalik dalam rangkaian pembukaan SEA Games 2023 beredar luas di dunia maya. Momen tersebut terjadi pada pra-pembukaan SEA Games alias saat persiapan pembukaan sebelum upacara pembukaan resmi dimulai. Dalam salah satu tangkapan layar, bahkan posisi bendera Indonesia yang terbalik tidak hanya terjadi pada salah satu pemegang bendera saja. Hal itu pun terjadi setidaknya pada 3 pemegang bendera, yang artinya kesalahan ini merupakan kesalahan fatal. Akibatnya netizen Indonesia pun membanjiri media sosial untuk menyuarakan protes. Dalam hal ini, Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia telah mengirimkan surat keberatan kepada panitia penyelenggara SEA Games 2023 Kamboja atas kejadian tersebut. Tuan rumah pun langsung meminta maaf atas kejadian ini. Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Hari Warga Negara menyebut tuan rumah telah menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia atas kejadian bendera merah putih yang terbalik. Mereka juga bertindak cepat dan memastikan kejadian serupa tak terulang di opening ceremony. Berkaitan agenda Timnas Indonesia pada FIFA Matchday bulan Juni 2023, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengatakan bahwa PSSI tengah berupaya untuk mendatangkan tim berkualitas untuk bertanding melawan Timnas Indonesia. Sosok berumur 61 tahun itu pun mengatakan bahwa Timnas Indonesia dipastikan akan melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya, di mana laga tersebut bakal digelar pada 14 Juni 2023. Sementara untuk laga kedua lawan Argentina, Zainuddin Amali belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Erick Thohir buka suara terkait rumor yang menyebutkan bahwa Timnas Indonesia akan menghadapi Argentina di FIFA Matchday Juni nanti. Dalam hal ini, Ketum PSSI sendiri pun enggan terburu-buru untuk mengumumkan kepastian perihal agenda tersebut. Dia meminta pecinta sepak bola Indonesia untuk bersabar menanti keputusan resmi. Erick Thohir mengatakan baru akan mengumumkan soal kabar itu jika kesepakatan sudah terjalin resmi di antara kedua belah pihak. Argentina dikabarkan akan melakukan tur Asia dengan menghadapi China dan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni mendatang. Namun menurut salah satu media Argentina, El Torial memprediksi tim tangguh hanya akan turun dengan membawa pemain-pemain U23-nya, bukan pemain senior. Alasannya dikarenakan lawan yang dihadapi Argentina ini posisi peringkatnya di FIFA sangatlah jauh. Tidak bisa dipungkiri, usai menjadi juara Piala Dunia 2022 Qatar, Argentina kini menempati posisi pertama ranking FIFA. Sementara Indonesia di posisi ke-149 dan China sendiri di peringkat ke-81. Selain itu, prediksi El Torial ini juga didasari dengan persiapan pemain-pemain senior yang tengah menikmati masa libur usai kompetisi berakhir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan bahwa naturalisasi pada Ivar Jenner dan Rafael Struijk segera rampung. Keduanya akan menyusul Zain Patinama yang sudah lebih dulu rampung proses naturalisasinya. Ketiga pemain naturalisasi ini pun siap untuk memperkuat Timnas Indonesia pada ajang internasional, di mana nantinya komposisi pemain naturalisasi itu akan memperkuat tim asuhan Sintayong yang akan tampil pada sejumlah kejuaraan bergengsi seperti FIFA Matchday, ASEAN Games, kualifikasi Piala Dunia 2026, dan Piala AFC yang akan menjadi ajang pembuktian Timnas Indonesia.